Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah anak-anak, sekarang lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala ya? Nah, sekarang kita baca dan pahami teks berikut anak-anak. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan barusan kita mengetahui bahwa ada dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu lampunya disusun secara berjajar. Nah ini seperti gambar yang pertama ya, itu berjajar. Kemudian yang rangkaian paralel itu dirangkai berderet seperti ini. Jadi rangkaiannya kabelnya bercabang ya. Nah, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika rangkaian seri itu karena satu rangkaian sehingga lampunya menyala dengan terang. Tetapi jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati karena satu rangkaian, sehingga jika satu mati kan arus listriknya juga sudah terputus sehingga lampu yang lain juga mati. Jika paralel ini bercabang, jika lampu satu mati, lampu yang lain tetap hidup, sama seperti di rumah kita. Coba perhatikan di saat kalian menghidupkan lampu kamar.
Apakah lampu di ruang tengah juga hidup? Tentu tidak, karena di ruang tengah memiliki saklar masing-masing kan. Nah, itu adalah rangkaian paralel. Jika satu lampu mati, yang lain tidak ikut mati. Nah, anak-anak berdasarkan bacaan tadi tentang arus listrik, penemu listrik, bagaimana perjalanan dari gardu listrik ke rumah-rumah kita, seperti apa prosesnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Nah, di dalam teks kan ada 5 paragraf. Nah, sekarang kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tiap paragraf ya. Pertanyaan paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis dalam paragraf? Nah, paragraf 1 itu adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Sekarang paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Masih tetap paragraf 2 ya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan cara berurutan. Nah, ini Ibu jelaskan secara berurutan ya, bagaimana prosesnya sampai ke rumah kita. Arus listrik yang dihasilkan dari generator dari pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sekarang paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan cara berurutan. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Paragraf 3 yang B ya. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga? Manfaatnya adalah untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, dan paralel disusun secara berderet. Sekarang paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Sekarang paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan secara singkat. Jawabannya adalah ada. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, anak-anak, sekarang kita coba membuka rangkaian-rangkaian listrik yang ada di rumah. Salah satunya adalah senter. Kita lihat rangkaian-rangkaian yang ada di dalam senter. Setelah senter itu kita buka, di situ ada 4 rangkaian. Nah, sekarang apa saja komponen-komponen tadi yang terdiri dari 4 tadi ya? Nah, itu yang pertama adalah gambar. Yang nomor 1 adalah baterai. Nah, baterai ini sebagai penyuplai arus listrik atau sumber energinya. Yang kedua adalah reflektor, yaitu untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar, yaitu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat adalah saklar, untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, dari komponen-komponen senter yang kita buka tadi itu, nah jika disambung secara sederhana, itu jadinya seperti ini. Nah, ini jika komponen utama tersebut dirangkai untuk membuat kembali menyala, maka tampak seperti ini anak-anak. Itu ya, sudah digabung menjadi satu dari baterainya, logam penghantar, serta reflektornya. Kemudian itu ada saklar juga ya. Nah, jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu reflektornya ya yang dibuka, maka akan tampak seperti di bawah ini. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Nah, posisinya yaitu
logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Yaitu kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Nah, bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut ya? Ibu kemukakan secara rinci dan berurutan. Dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu, sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan terhenti jika saklar dimatikan. Seperti itu proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tadi anak-anak. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana, anak-anak. Nah, kita akan membuat rangkaian sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Kita tulis alat dan bahannya pada tabel berikut, anak-anak. Nah, ini sudah ada nama-nama bahan dan alat yang Ibu sertakan dalam tabel. Nah, ini bahan yang diperlukan. Nama bahannya yang pertama tuh pap. Fungsinya sebagai alas rangkaian. Jumlah yang diperlukan 20 x 30 cm. Kemudian nama bahannya lagi adalah baterai atau sebesar 1,5 volt ya. Ini fungsinya sebagai sumber listrik. Jumlahnya yang diperlukan 2 buah. Kemudian dudukan baterai. Fungsinya sebagai dudukan baterai dan mempermudah menyambung kabel. Jumlahnya 1 ya yang dibutuhkan. Selanjutnya bohlam 3,8 volt sebagai penghasil cahaya. 1 buah ya yang dibutuhkan. Kemudian fitting lampu. Nah, sebagai dudukan lampu dan untuk menghubungkan lampu dengan kabel. 1 buah juga ya. Selanjutnya adalah kabel. Nah, kabel ini fungsinya adalah sebagai penghantar listrik sepanjang 30 cm ya yang dibutuhkan. Kemudian saklar. Nah, fungsinya sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Dibutuhkan 1 buah saja. Kemudian solasi. Ini fungsinya menutup sambungan kabel ya. Dibutuhkan secukupnya saja. Lem. Ini untuk menempelkan komponen ke papan triplek. Secukupnya juga. Karena alat yang digunakan saat membuat rangkaian ini adalah tang. Nah, fungsinya memotong kabel dan menyambung kabel. Dibutuhkan 1 buah. Kemudian ada cutter. Ini untuk mengupas kabel sebanyak 1 buah. Nah, dari bahan-bahan ini nanti kalian rangkai menjadi rangkaian sederhana seperti rangkaian di senter tadi. Contohnya nanti seperti ini anak-anak. Nah, itu kan ada baterainya dihubungkan menggunakan kabel ke dalam bohlam. Nah, seperti ini adalah contoh rangkaian sederhana ya. Ini adalah rangkaian seri. Anak-anak, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Seperti apa ya pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia? Perubahannya banyak terjadi di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Nah, seperti ini contoh dari perubahan dari peradaban dan kehidupan manusia sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Ini salah satu contoh, misalkan lampu di kelas, dan kita nyalakan.
menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum dan ada listrik? Nah, ini kita lihat ya. Kalian cari perubahan sebelum ditemukan listrik dan sesudah ditemukan listrik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sebelum ditemukan listrik kita mengambil air menggunakan timba. Nah, sesudah ada listrik kita hanya menggunakan pompa air elektrik. Kemudian untuk menggiling, kita zaman dulu sebelum listrik itu pakai lesung. Nah, setelah ada listrik hanya menggunakan blender atau penggilingan elektrik. Dulu kita menggunakan kipas besek atau seperti kipas sate itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan kipas elektrik. Zaman dulu menggunakan lampu minyak, menggunakan bahan bakar minyak ya. Sedangkan sekarang menggunakan lampu listrik. Nah, dulu jika ada pengumuman itu menggunakan kentongan. Nah, setelah ada listrik, pengumuman diumumkan melalui speaker. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita banyak ilmu yang didapat. Siapa penemu listrik? Kemudian apa pengaruh ditemukannya listrik bagi kehidupan di lingkungan maupun sosial budaya kita. Kita juga tahu macam-macam rangkaian listrik tadi, rangkaian seri dan rangkaian paralel, juga mengetahui komponen-komponen dari listrik. Nah, dari kebiasaan kita dulu yang hanya menggunakan kipas besek atau kipas sate, sekarang sudah menggunakan kipas elektrik. Yang dulu menggiling hanya menggunakan lesung, sekarang sudah menggunakan blender atau penggilingan listrik. Nah, tetapi kita juga diingatkan tadi, kita menggunakan listrik juga harus secara bijak, sesuai kebutuhan. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada penjelasan ibu yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.